Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Patimuan, yang kami hormati Bapak Waka, Bapak Urusan, dan Bapak Ibu Guru dan teman-teman rekan sejawat dari SMP Negeri 1 Patimuan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang hari ini akan saya sampaikan oleh saya sendiri, Aniatun dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, perkenalkan di sini saya untuk fasilitator saya adalah Bapak Narjo, kemudian untuk PP-nya adalah Ibu Yunita Sri Untari. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Untuk membangun suatu budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dapat dalam menghadapi murid. Selanjutnya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita di saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu yang pertama adalah stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjutkan, apa makna disiplin tersebut? Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia
kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih, penguasaan, kemudian adalah kesenangan, yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya, kita lanjut saja. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Selanjutnya di sini adalah 5 posisi kontrol, sudah Bapak Ibu guru bisa lihat. Selanjutnya saya lanjutkan, di sini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengadakannya. Selanjutnya adalah budaya positif, di sini adalah lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gonsen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang anak dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya di situ ada peraturan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, adalah contoh dari bentuk tanggung jawab. Dan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, adalah contoh menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya di sini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah yang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan segitiga restitusi, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Selanjutnya ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Waalaikumsalam, silakan duduk Anam. Ya, oke. Anam, terima kasih. Anam sudah datang memenuhi panggilan Ibu ya. Di sini Anam, tadi Bu Ani mendengar dapat laporan juga dari guru piket. Katanya kamu sedang terlambat ya? Iya Bu. Ya, seingat kamu kira-kira sudah berapa kali terlambat? Sudah 5 kali. Oh, sudah 5 kali ya. Terlambat itu termasuk sebuah kesalahan bukan? Iya. Oh iya. Nah, Ahmad berbuat salah itu memang manusiawi ya. Nah, orang pasti akan melakukan
kesalahan. Nah, yang terpenting kita itu bisa belajar dari kesalahan itu dan kita bisa memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Setuju, oke. Jika setuju, nah kita sekarang cari solusi bersama ya. Ya, Bu. Oke. Kenapa sih kamu sering terlambat? Saya sering begadang, Bu, sampai main HP. Oh. Jadi kurang tidur. Kamu tahu kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Apa coba? Kalau terlambat sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak? Tidak, Bu. Ya tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Menurut kamu disiplin penting nggak untuk kita? Penting, Bu, biar bisa menghargai waktu. Oh iya, bisa menghargai waktu. Betul sekali ya. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Sepertinya kita itu dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama ada bapak ibu guru, ada teman-teman ya. Dan jadi pekerjaan kita juga kalau disiplin tidak akan menumpuk dan itu dapat melatih kita merasa peduli, ya kan? Iya, Bu. Ya, terus? Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Ya, oke, Anam ya. Sikap kamu sangat baik. Sudah kamu lakukan bisa minta maaf, bisa mengakui kesalahan. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur cepat, tidak begadang lagi, biar tidak terlambat ke sekolah. Ya, oke, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kalian, dengan orang tua Anam khususnya agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih ya Anam ya untuk hari ini. Pokoknya lebih baik lagi, lebih belajar lagi. Siap? Siap, Bu. Oke, terima kasih Anam ya. Oke, boleh kembali ke kelas. Ibu. Demikianlah diseminasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.